Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, eh, bertemu kembali kita dalam mata kuliah Finance Law. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perbandingan perjanjian leasing dengan perjanjian lain. Ya. Nah, yang pertama perbedaan perjanjian leasing dengan sewa menyewa. Ya. Sewa menyewa itu diatur secara khusus dalam KUH Perdata dan termasuk dalam perjanjian yang bernama ya nominat, sedangkan perjanjian leasing merupakan perjanjian tidak bernama atau innominat. Kemudian leasing itu difokuskan pada pembiayaan, sedangkan sewa menyewa belum tentu untuk pembiayaan. Kemudian objek perjanjian leasing adalah barang-barang modal, sedangkan objek perjanjian sewa menyewa bisa saja barang modal atau bahkan barang konsumsi. Ya. Nah, subjek perjanjian sewa menyewa itu adalah penyewa dan pihak yang menyewakan. Ya. Sedangkan dalam perjanjian leasing itu subjeknya adalah lessor dan lessee. Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan telah memiliki terlebih dahulu ya barang-barang yang hendak digunakan oleh pihak lain. Sedangkan dalam hal perjanjian leasing, pihak lessor itu adalah instansi penyedia dana dan bukan pemilik barang yang biasa yang disewakan ya. Dan lessor harus menjadi pemilik barang yang di leasing. Yang berikutnya adalah seluruh resiko objek dalam perjanjian leasing itu ada pada lessee dan pemeliharaannya pun pada umumnya menjadi kewajiban lessee ya. Sedangkan dalam sewa menyewa penyewa ikut menanggung risiko objek yang disewanya ya. Terus kemudian terkait dengan imbalan jasa yang dibayar ya. Pada perjanjian sewa menyewa adalah uang sewa, sedangkan dalam perjanjian leasing lessor berkepentingan memperoleh suatu imbalan jasa uang sewa yang pada pokoknya adalah merupakan tebusan berkala harga perolehan barang atau ditambah dengan ongkos pembiayaan. Untuk jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini kemungkinan tidak terbatas, sedangkan untuk leasing itu terbatas ya dalam jangka waktu tertentu. Terus kemudian jaminan-jaminannya pun dalam sewa menyewa juga harus ada gitu ya. Sedangkan perjanjian leasing itu karena lessee sendiri yang memilih barang modal yang bersangkutan ya, seolah-olah ia menjadi pembeli dan bahkan ada kalanya lessee sendiri yang merupakan pemilik semula gitu ya. Nah, perbedaan leasing dengan beli sewa dan jual beli dengan angsuran. Ya, yang pertama adalah sewa beli adalah jual beli barang, di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, ya, yang dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik barang, ya, baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Ini namanya sewa beli. Ya. Terus untuk yang kedua, lessor adalah pihak yang menyediakan dana dan membiayai seluruh pembelian barang. Ya. Dalam perjanjian beli sewa dan jual beli dengan angsuran, ya, harga pembelian barang sebagian kadang-kadang dibayar oleh pembeli, jadi penjual tidak membiayai seluruh harga barang yang bersangkutan ya. Itu dalam kaitannya dengan perbedaan leasing dengan beli sewa dan jual beli dengan angsuran. Yang ketiga adalah masa leasing biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang. Terus kemudian dalam perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran juga jangka waktunya tidak memperhatikan perkiraan umur ya, sehingga tidak mempertimbangkan kemampuan pembeli mengangsur harga barang. Nah, yang berikutnya adalah pada akhir masa leasing, lessee dapat menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut ya, sehingga hak milik atas barang beralih pada lessee. Ya, pada perjanjian beli sewa, pada akhir masa perjanjian, maka hak milik atas barang dengan sendirinya beralih kepada pembeli. Nah, ini
leasing, ya, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, ya. Untuk jangka waktu tertentu ini kita ulang kembali untuk mengulas kembali, gitu ya. Sementara kemudian dalam pasal 1 huruf G, ya, untuk terkait dengan pengertian pembiayaan konsumen, ya, adalah kegiatan pembiayaan dengan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayarannya secara angsuran. Dari ketentuan ini terlihat bahwa pengertian leasing berbeda dengan pembiayaan konsumen. Yang kedua, subjek leasing adalah lessor dan lessee, ya, dan lessee sebagai pengguna jasa leasing adalah pelaku usaha. Ya, sedangkan subjek pembiayaan konsumen, pengguna jasa pembiayaan konsumen adalah konsumen itu sendiri. Ya. Objek leasing adalah barang modal, sedangkan objek pembiayaan konsumen adalah barang konsumsi. Nah, pada sewa guna usaha, jangka waktu itu diatur sesuai dengan nilai ekonomis barang, ya, sedangkan pada pembiayaan konsumen tidak ada batasan waktu pembiayaan. Ya, dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomi barang atau jasa, ya. Nah, berikutnya adalah pada leasing, pemilikan barang objek leasing berada pada lessor, sedangkan pada pembiayaan konsumen, pemilik barang atau objek pembiayaan berada pada konsumen. Ya. Pada leasing, jenis finance lease-nya terdapat hak opsi pada masa akhir perjanjian, sedangkan pembiayaan konsumen tidak ada hak opsi. Ini pelaksanaan perjanjian leasing, ya. Ini deskripsinya misalkan tahap-tahapan permohonan, terus penilaian berkas dan lain sebagainya, gitu ya, sampai pada tahap pembayaran kepada supplier. Nah, ini perjanjian leasing itu dibentuk dalam bentuk tertulis dalam suatu akta, baik otentik maupun akta di bawah tangan. Tapi harus dibuatkan karena Indonesia itu menganut asas hukum tertulis, maka dia harus tertulis, ya, agar lebih kemudian menjamin kepastian hukumnya, ya. Terus kemudian ini substansi perjanjian leasing dalam praktek, ya. Leasing ini kan merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal atau jasa, ya. Ini kita ulang kembali agar kemudian kita sama-sama kemudian bisa memahami ini. Terus kemudian perusahaan-perusahaan tidak mempraktekkan operating lease, ya, dengan alasan karena ada kekhawatiran perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjual yang telah menjadi objek leasing, gitu, ya. Nah, lessor menanggung risiko nilai sisa dari barang-barang yang merupakan objek leasing, ya. Terus kemudian ini subjek perjanjian leasing itu semua perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum yang sudah memperoleh izin untuk melakukan perusahaan pembiayaan, ya. Jangka waktu perjanjian leasing itu dibatasi, ya. Jadi ditentukan oleh para pihak, ya, dan waktu terbatas, ya. Yang ketiga, uang sewa barang leasing, ya, diperoleh dari perhitungan antara sewa rate dengan nilai pembiayaan selama masa sewa barang. Terus kemudian lessor juga berhak tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk mengubah atau menyesuaikan sewa rate, ya. Terus kemudian uang sewa barang leasing pertama-tama digunakan untuk melunasi pokok, bunga denda, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh lessor. Terus kemudian ada biaya leasing. Ya, biaya leasing ini meliputi biaya untuk mendapatkan barang modal, ya, yang tadi menjadi objek daripada leasing. Cara pembayarannya, dalam perjanjian leasing, pembayaran biaya leasing dilakukan secara angsuran sesuai dengan pilihan lessee berdasarkan daftar jadwal yang sudah disediakan oleh pihak lessor. Dalam hal ini, lessee tinggal memilih sesuai dengan perkiraan kemampuan pembayaran angsuran, ya, serta jangka waktu yang dia mampu. Terus kemudian terkait dengan hak opsi. Hak opsi ini merupakan hak lessee pada perjanjian leasing, ya, jenis finance lease, ya, untuk memilih apakah akan membeli barang modal yang menjadi objek leasing tersebut pada akhirnya atau kemudian memperpanjang leasing, ya.
atau kemudian mengembalikan barang leasing pada akhir masa perjanjian. Ini yang disebut dengan hak opsi. Nah, ini ketentuan non prestasi. Pada perjanjian leasing alat berat biasanya dicantumkan secara tegas ya, hal-hal yang dianggap sebagai peristiwa kelalaian. Termasuk juga ketentuan tentang force majeure atau opermah juga diatur di dalamnya. Terus terkait dengan ketentuan jaminan juga menjadi salah satu bagian yang harus dipertimbangkan ya. Misalkan salah satu jaminan kebendaan yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia, yang sebenarnya ada problematika dalam pelaksanaan jaminan fidusia ini. Ya. Jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan, aksesorir, ya, yang mengikuti perjanjian leasing, biasanya objeknya adalah objek leasing itu sendiri. Gitu ya. Ini tanggung jawab atas objek perjanjian leasing. Jadi lessee bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbaiki barang leasing tersebut dengan baik ya, sehingga selalu berada dalam keadaan baik ya. Terus ketentuan asuransi di dalam perjanjian leasing yang berkembang di masyarakat, biasanya terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa lessee setuju untuk mengasuransikan ya barang leasing yang dengan ongkos dan biaya dari lessee sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian leasing. Lalu bagaimana penyelesaian sengketanya? Jadi setiap sengketa atau beda pendapat antara para pihak sehubungan dengan perjanjian leasing dalam prakteknya diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu, kemudian jika tidak maka pihak lessor dapat menentukan sendiri ya, yang berbeda dengan yang tercantum dalam perjanjian. Nah, ini ada pilihan hukum. Pada umumnya dalam perjanjian leasing itu dicantumkan mengenai hukum mana yang akan berlaku terhadap perjanjian tersebut. Gitu ya. Ini ada pilihan hukum di dalam leasing. Penerapan jaminan fidusia dalam praktek perjanjian leasing ya. Pada umumnya di dalam perjanjian leasing dalam praktek ditentukan bahwa lessor berhak menetapkan jaminan leasing atau sewa leasing di muka. Ya. Dalam hal demikian, maka jaminan leasing atau sewa leasing itu di muka merupakan jaminan atas ketaatan dan kesanggupan ya untuk lessee dapat melaksanakan ketentuan perjanjian tersebut. Jaminan leasing atau sewa leasing di muka tidak berbunga dan tidak dapat diperhitungkan ya sebagai sewa leasing atau sebagian darinya dan merupakan harga beli dari barang leasing ya, apabila lessee menggunakan hak opsinya untuk membeli barang leasing tersebut gitu ya. Nah, biasanya dalam perjanjian leasing lessor menghendaki jaminan ya, diantaranya adalah jaminan fidusia. Terus kemudian mengapa kemudian jaminan fidusia ini ya, karena jaminan fidusia dianggap sebagai perjanjian tambahan yang mengikuti jaminan fidusia ini, biasanya objeknya adalah objek leasing itu sendiri ya, sehingga menjadi sebuah pilihan dia dalam perjanjian leasing ya. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi beralihnya hak milik atas suatu kebendaan. Ya. Yang pertama, kewenangan dari orang yang menyerahkan, cakap atau tidak, ya. Terus punya kapasitas atau tidak. Terus kemudian alas hak yang sah, gitu ya. Terus kemudian penyerahan itu sendiri. Ya. Terjadinya jaminan fidusia ini ada dua tahap. Pertama adalah tahap pemberian jaminan fidusia yang dibuatkan dalam akte jaminan fidusia oleh notaris, gitu ya. Terus kemudian tahap pendaftaran ke kantor pendaftaran jaminan fidusia gitu ya. Itu. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.